Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilaliatul Fajriyah dari BKI kelas 4B akan menjawab soal ganjil ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Bapak Haji Rohmanul Aziz. Yang pertama adalah peta konsep. Dakwah Islam terbagi menjadi dua, dakwah bilhal dan dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan terbagi menjadi dua bagian, irsyad atau bimbingan dan tablik atau penyampaian. Tablik atau penyampaian terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu kitabah atau tulisan, yang kedua khitabah atau ceramah, dan yang ketiga i'lam atau penyiaran. Dakwah bilhal terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tadbir atau manajemen, dan yang kedua tatwir atau pengembangan. Nomor 3, pengertian dakwah sebagai aktivitas dan sebagai ilmu. Dakwah adalah sebuah aktivitas untuk mengajak atau menyeru orang lain mengamalkan ajaran Islam dengan benar dan sungguh-sungguh. Dakwah menjadi semacam ilmu yang menuntut para juru dakwah untuk memiliki keterampilan tertentu dalam menyampaikan materi dakwahnya. Tuntutan menjalani aktivitas dakwah mengharuskan seorang dai untuk memahami metode dakwah yang menjadi salah satu unsur untuk mencapai keberhasilan dakwah itu sendiri. Dan nomor 5 adalah beberapa ayat yang mengandung kata dakwah. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ajibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permintaan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dan adapun dalam surat Ar-Rum ayat 25 yang berbunyi, wa min ayatihi taqumas sama'u wal ardu bi amri tsumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum tahrujun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi atas kehendaknya. Dan bila ia memanggilmu dengan sekali panggil dari bumi, maka saat itulah kamu keluar dari kubur. Dan pada surat Yunus ayat 89 yang berbunyi, qala qad ujibat da'watukuma fastaqimu wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Yang artinya, Dia Allah berfirman, sungguh telah ditetapkan permohonan kepada kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. 7. Perbedaan ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan ilmu tabligh. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang membahas bagaimana manusia berkomunikasi dengan bahasa, baik secara verbal ataupun non-verbal. Ilmu dakwah adalah ilmu yang bersifat menyeru, memanggil, atau mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Ilmu tabligh adalah ilmu menyampaikan atas pesan-pesan tertentu. Nomor 9, unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah ada dai. Dai adalah orang yang menyampaikan dakwah baik secara lisan, tulisan, ataupun perbuatan. Lalu ada mad'u. Mad'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah baik secara individu atau kelompok, baik muslim ataupun non-muslim. Terus ada madah. Madah adalah materi dakwah, isi dakwah yang disampaikan dari dai kepada mad'u. Selanjutnya ada wasilah atau media dakwah. Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan dakwah kepada penerima dakwah. Dan adapun thariqah atau metode dakwah. Metode dakwah adalah cara penyampaian dakwah yang dilakukan
secara jelas untuk mencapai tujuan, rencana sistem, dan tata pikir manusia.